Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman lansia. Apa kabar? Sehat semua ya? Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu dalam lilin sukacita 79, walaupun secara online. Tapi biarlah kita mengikutinya semua nyanyian dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan mars kesayangan kita, Mars Usinda. Semua ikut nyanyi ya, dengan semangat. Saya akan membacakan Mazmur dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Demikian bunyinya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semua itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 76 ayat pertama dan kedua. Umat
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti persekutuan lilin sukacita, walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberkati nyanyian-nyanyian yang akan kami nyanyikan, dan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas. Berkati persiapan Bapak Pendeta Andreas agar firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami yang mendengar, Tuhan berikan hikmat agar firman yang kami dengar menguatkan iman kami dan menjadikan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai persekutuan kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 180 ayat pertama dan kedua. sejahtera Opa Oma dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi kami, dan Roh Kudus juga yang bekerja melalui hamba-Mu yang akan membacakan dan memperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Tuhan juga tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat ke-10 sampai 18. Lukas pasal 3 ayat ke-10 sampai 18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas,
dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Yohanes setelah genap waktunya, dia tampil ke depan dan berkhotbah. "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Pada saat itu banyak orang berbondong-bondong kepada Yohanes dan memberi diri untuk dibaptis. Namun Yohanes melihat banyak di antara mereka yang datang untuk dibaptis itu belum sungguh-sungguh bertobat, sehingga dia berkata kepada mereka dan menegur mereka. Dia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Dia memberikan teguran yang sangat keras kepada mereka. Dia mengatakan kepada mereka sebagai ular-ular beludak, dan dia menantang mereka untuk bertobat. Dia tidak menghendaki mereka datang untuk dibaptis hanya karena mereka adalah keturunan Abraham, hanya karena nenek moyang mereka. Tuhan mau agar mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan melalui Yohanes Pembaptis menegur mereka agar umat Israel itu sungguh-sungguh bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosanya, dan mereka mau Tuhan mengampuni mereka. Dengan demikianlah mereka dibaptis. Jadi mereka dibaptis bukan hanya karena ikut-ikutan. Mereka dibaptis bukan hanya mereka keturunan Abraham, tetapi mereka dibaptis karena mereka sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, keselamatan yang daripadanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengarkan Yohanes Pembaptis menegur mereka, maka banyak orang bertanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Yohanes memberikan suatu jawaban agar mereka dapat sungguh-sungguh bertobat dan mereka dapat memperkaya hati mereka. Tema kita hari ini adalah kayakan hatimu, hiduplah dalam pertobatan. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, kita juga dapat mengayahkan hati kita dan hidup dalam pertobatan. Biarlah sebagaimana orang Israel bertanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Itu juga menjadi satu pemikiran kita. Kita tahu bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman, bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Tetapi setiap orang yang telah diselamatkan, dia diciptakan baru untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Yohanes memberi jawab, agar kita punya hati, yang rela untuk berbagi. Kepada orang banyak yang bertanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Maka Yohanes berkata kepada mereka, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jadi dia mau agar mereka punya kerelaan untuk berbagi. Orang yang punya 2 pakaian dapat berbagi satu kepada yang lain. Orang yang punya makanan dapat berbagi kepada yang lain yang tidak punya makanan. Jadi keinginan untuk berbagi itu ada di dalam hati mereka. Saudara, orang yang sungguh-sungguh bertobat akan terwujud dalam kehidupan mereka.
Memang orang yang berbagi belum tentu adalah orang yang bertobat. Tetapi orang yang bertobat pastilah ada kerelaan untuk berbagi. Saudara, bila Tuhan tolong kita sekalian agar kita juga punya kerelaan untuk berbagi. Biarlah Tuhan pimpin kita. Kita mengajarkan kepada kita agar kita dapat menyatakan kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Itulah tanda pertobatan kita. Allah ingin agar kita peduli kepada orang lain, agar rela untuk berbagi. Itulah tanda daripada pertobatan kita. Ada pepatah yang menyatakan bahwa sukses tidak melulu soal punya harta atau kedudukan, tetapi tentang menebar cinta, bahagia, dan juga kerelaan untuk berbagi dan membantu sesama. Jadi sukses itu bukan dalam arti kita punya uang, kita punya kedudukan, tetapi sukses itu juga dalam arti kita mau berbagi, kita mau menebar cinta, kita mau menebar bahagia, kita mau menebar pengetahuan, kita mau menebar cinta kasih untuk membantu sesama kita. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Di dalam pertobatan itu ada kasih. Dalam bahasa Indonesia, kasih itu sangat menarik sekali. Apa itu kasih? Yang pertama, kasih itu adalah cinta. Aku mengasihimu berarti aku mencintaimu. Tetapi jangan lupa, yang kedua, kasih itu juga menunjukkan memberi. Kasih kepada dia, memberi kepada dia. Di daerah kami, biasa orang mengatakan kasih, artinya beri, berikan. Jadi ketika kita mengatakan kita mengasihi, biarlah ada kerelaan untuk memberi. Ada kerelaan untuk berbagi. Seperti firman Tuhan nyatakan kepada kita, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam masa ini, masa yang susah, Tuhan menghendaki agar ada hati yang mengasihi, ada hati yang peduli, ada hati yang mau berbagi. Dan kedua, jika demikian apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan mengajar kita agar punya kejujuran. Pada saat itu, rupanya ada pungut cukai juga yang datang untuk dibaptis. Dan mereka bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Maka jawab Yohanes Pembaptis, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Yang di sini Yohanes inginkan agar ada kejujuran daripada mereka. Jangan mereka menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagi mereka. Memang kebanyakan rakyat pada saat itu adalah buta huruf. Banyak di antara mereka itu buta dalam menghitung pajak. Sehingga para pungut cukai seringkali mengadali mereka. Tidak jujur, menagih lebih banyak daripada yang ditentukan. Tetapi Tuhan ingatkan mereka, jika ada hati yang sungguh-sungguh bertobat, harus ada kejujuran, menagih sesuai dengan ketentuan. Biarlah Tuhan tolong kita, agar di dalam hati kita juga ada kejujuran. Saudara, perlu ada kejujuran. Memang kejujuran ini adalah sesuatu yang gampang untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk diterapkan. Tetapi kita tahu itu perlu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, memang perlu karena kita sudah bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi saya katakan kepada saudara, kejujuran itu juga perlu di dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Kejujuran itu akan memimpin kita dalam kesuksesan. Ada orang mengatakan kalau orang jujur mana bisa berhasil, mana bisa untung. Tetapi saya katakan kepada saudara bahwa kejujuran itu justru adalah kunci untuk keberhasilan, kunci untuk keberuntungan. Para orang-orang tua kami mengajarkan kepada kami agar di dalam berdagang harus ada kejujuran. Dalam bahasa Hokkien dikatakan cengli. Jadi di dalam kita berdagang kalau mau sukses, ya harus ada cengli. Cengli. Ya. Kalau buat cengli, nggak mungkin orang mau berdagang dengan kita. Orang mungkin sekali aja beli atau berdagang, sudah itu tidak lagi. Jadi cengli ini sangat penting sekali. Cengli itu adalah kejujuran. Sebenarnya dalam arti cengli itu saudara bisa dalam pengertian masuk akal, hati yang lurus,
jujur. Jadi di dalam kita berusaha harus jujur, masuk akal, ya, hatinya lurus. Ini penting sekali. Maka para orang tua mengatakan kepada kami, kalau kita mau sukses dalam berdagang, berusaha dalam hidup, ingat 3 hal, ya, 3C. Yang pertama cengli, yang kedua cincai, yang ketiga cuan. Ya. Jadi yang pertama cengli, ada kejujuran. Yang apa yang kita lakukan jujur, masuk akal, tulus hati. Itu penting sekali. Kalau enggak, mungkin orang akan merasa, oh ini enggak jujur, ini enggak cengli, enggak akan dagang lagi sama kita. Kita akan susah. Yang kedua cincai. Ya enggak setiap kali kita dagang itu harus hitung-hitungan. Ya. Mau untung, bahkan mau untung banyak, kadang-kadang ya cincailah. Kita bisa untung 100, kita ambil mungkin 30, 70 kasih orang, ya dia bisa untung lebih banyak, dia kan lain kali datang lagi, bahkan akan ajak teman, kita akan untung lebih banyak. Kita kadang-kadang cincai itu juga membawa kepada kita suatu keberhasilan di dalam kita berusaha, di dalam kita berdagang. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan berkati setiap kita. Dan ketiga, cuan. Ya tentu kita mau jualan, kita mau berdagang harus ada untung, cuan itu untung. Tetapi ada 3 hal yang kita harus hindari, juga 3C. Yang pertama adalah cio, yang kedua adalah cia, yang ketiga adalah cao. Cio itu pinjam, ya. Jangan suka pinjam uang. Pada masa itu memang nggak seperti sekarang ada bank ya. Kalau kita pinjam dari orang, misalnya kebanyakan rentenir, bunganya besar sekali. Atau pinjam kepada teman, kita jadi berhutang budi. Kalau bisa jangan pinjam. Ya. Kalau pinjam pun harus bayar. Jangan ciak, jangan mengemplang utang. Utang uang harus bisa bayar. Dan yang ketiga adalah jangan cao, jangan lari. Jangan melarikan uang orang. Kalau kita sudah cao, sudah melarikan uang orang, maka tidak ada lagi kesempatan. Kita akan sulit sekali untuk bisa bangun kembali. Orang sudah tidak percaya, meskipun kita sudah lari kemana, nama kita tetap sudah rusak, saudara. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kita. Ingat, di dalam kehidupan kita perlu ada kejujuran. Tuhan Yesus mengajar kepada kita agar kita punya kejujuran. Kepada orang-orang yang menjadi pemungut cukai itu, Tuhan Yesus mengatakan agar mereka dapat menerima pajak sesuai dengan ketentuan, agar mereka punya kejujuran. Itu juga tentunya bagi kita di dalam profesi apapun, kejujuran itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kejujuran juga penting. Kalau kita suka berbohong, maka orang tidak akan percaya kepada kita. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin setiap kita. Dan yang ketiga, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita punya rasa cukup. Ketika itu juga ada prajurit yang datang dan bertanya kepada Yohanes, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Maka jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini penting sekali. Pada saat itu prajurit punya pedang, mereka punya kuasa. Seringkali mereka berbuat sewenang-wenang, memeras, merampas, nggak mencukupkan diri mereka dengan apa yang mereka punya. Terus Yohanes menegur mereka. Mau mereka dapat belajar mencukupkan diri. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Pada saat kita bisa mencukupkan diri, maka kita tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ketika kita dapat mencukupkan diri, maka kita bisa puas dengan apa yang memang harus kita dapat. Dan kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang kita terima. Ini penting sekali, saudara, khususnya dalam masa pandemi ini. Banyak orang yang mengalami masa sulit. Pandemi bukan hanya mendatangkan penyakit COVID-19, tetapi juga penyakit kanker, yaitu kantong kering. Biarlah Tuhan tolong kita. Kendati pun dalam masa COVID ini banyak orang yang susah, usahanya kurang ramai, untungnya jauh berkurang. Orang yang kerja juga gajinya gak full, ada yang cuma terima 3/4, ada yang hanya gaji pokok, bahkan ada yang kurang dari itu, bahkan ada yang dapat sangat kecil sekali. Tapi biarlah dalam masa pandemi ini
Kita dapat belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita peroleh. Gaya hidup kita mau berubah, kita mau lebih hemat, kita mau hidup dengan lebih baik dengan apa yang kita dapat. Cukupkan dirimu dengan apa yang engkau peroleh. Karena kalau pasak lebih besar daripada tiang, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka cepat lambat pasti kita akan roboh. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kita. Dan Yohanes juga mengajarkan agar kita juga punya hati untuk memberitakan Injil. Pada saat itu banyak orang yang sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Tetapi Yohanes tahu apa yang menjadi pikiran mereka, sehingga dia berkata kepada mereka, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ketika mereka bertanya-tanya apakah Yohanes adalah sang Mesias, juru selamat itu, dia dengan jelas katakan bukan aku. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia membaptis dengan air, tetapi ada yang datang kemudian, yaitu Tuhan Yesus. Ia akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan api. Dia yang lebih berkuasa. Dan Yohanes mengatakan mengikat tali kasutnya pun dia nggak layak. Dia tahu siapa dirinya. Dia bukan sang Mesias. Dia hanyalah hamba Tuhan yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus, sang Mesias itu. Dan dia mengarahkan seluruh umat untuk kepada Tuhan Yesus, sang Mesias. Dia dengan berbagai cara untuk memberitakan Injil, kabar baik, agar mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan, mereka beroleh pengampunan dosa. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hati yang seperti ini juga ada dalam setiap kita. Kita mau memiliki hati untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Memberitakan Injil melalui pelayanan kasih kita. Memberitakan Injil melalui proklamasi kita. Kita mau memberitakannya kepada orang lain. Pada orang-orang yang kita temui. Kepada orang-orang yang sering berbicara dengan kita lewat telepon. Kepada orang-orang yang mungkin seringkali bersama-sama dengan kita. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati kita agar kita punya hati untuk memberitakan Injil. Pada hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana Yohanes mengajarkan kepada kita punya hati yang bertobat. Ada hati yang bertobat dan juga hati yang kaya. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat mengayakan hati kita untuk hidup dalam pertobatan. Dalam pertobatan kita dapat hidup dalam hati yang kaya, di mana kita dapat membiarkan Tuhan bekerja dalam seluruh hidup kita, sehingga kita punya hati untuk berbagi, hati yang rela untuk berbagi. Kita punya hati yang jujur, di mana kita tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita, tetapi ada kejujuran. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita mau jujur. Dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kehidupan kita di rumah, dalam hidup kita bersama dengan rekan-rekan, ada hati yang jujur yang kita tetap jaga. Kita mau menjadi orang yang ucengli, ada cengli, ada kejujuran. Jangan jadi orang yang bocengli. Ya. Dan yang selanjutnya adalah ada hati yang punya rasa cukup. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu terima. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya. Ya, sehingga engkau tidak punya hati untuk mengambil apa yang bukan menjadi bagianmu. Sehingga engkau nggak hidup susah karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Cukupkanlah dirimu dengan gaji yang kamu terima. Dengan apa yang engkau terima. Dan yang keempat adalah punya hati untuk memberitakan Injil. Yohanes, kendati banyak orang pada saat itu mengelulukan dia, tetapi dia tahu misinya adalah untuk memberitakan Yesus, mempersiapkan jalan untuk Yesus, membawa orang datang kepada Yesus. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita juga dapat memberitakan Injil, kabar sukacita itu, bahwa kita kendati pun orang berdosa, tetapi Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita.
Orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya dan mempercayai hidup di dalam Dia, maka kita akan beroleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan, hidup kekal, dan hidup baru di dalam Dia. Bila Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Agar kita punya hati yang kaya dalam hidup pertobatan kita. Saudara, ayat hafalan pada hari ini kita lihat dari Lukas pasal 3 ayat ke-11. Mari kita lihat Lukas pasal 3 ayat ke-11. Lukas pasal 3 ayat 11, di mana firman Tuhan katakan demikian. Kita baca bersama-sama di dalam hati kita, atau mau dibacakan juga nggak apa-apa ya dengan suara. Lukas pasal 3 ayat 11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Mari kita sekali lagi menghafalkannya. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Lukas pasal 3 ayat ke-11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak, Oma, dan Bapak Ibu semua, marilah kita berdoa bersama. Kita naikkan doa syafaat. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu untuk berdoa dalam hati masing-masing. Setelah itu saya akan membawa doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami, agar dalam seluruh kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan. Kami dapat memiliki hati yang bertobat dengan sungguh, hati yang kaya, hati yang mau berbagi, hati yang jujur, hati yang mau mempedulikan orang lain, hati yang mau memberitakan kabar sukacita, kabar baik Injil-Mu, agar orang dapat mengenal Tuhan dan percaya kepadamu. Beroleh anugerah dalam Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon biarlah Engkau memberkati dalam masa pandemi ini. Tetap ada pertolongan Tuhan kepada para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, dapat memimpin dengan baik, membawa negara kami ini untuk hidup dalam keadaan yang lebih baik, bahkan dapat terlepas dari pandemi ini. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Jawa Timur, khususnya saudara-saudara kami yang ada sekitar Gunung Semeru yang baru saja mengeluarkan asap yang begitu banyak karena letusannya, sehingga banyak orang yang menjadi korban. Ada yang meninggal dunia, tapi banyak yang luka-luka. Banyak yang juga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Kami mohon biarlah Engkau memberikan pertolongan Tuhan. Untuk keluarga yang saudara yang baru meninggal, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Untuk saudara-saudara yang terluka, Tuhan yang menolong agar dapat dipulihkan, mendapatkan perawatan yang baik. Saudara-saudara yang dalam pengungsian, Tuhan tolong agar mereka dalam kasih pemberian Tuhan, semua yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Bukan hanya kematian, bukan hanya keperluan jasmani, tetapi juga keperluan mental, keperluan spiritualnya. Tuhan, agar dalam saat seperti ini pun mereka dapat tetap Tuhan kuatkan, agar trauma yang mereka hadapi dapat segera teratasi. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau tolong agar anak-anak-Mu juga dapat ikut mendoakan dan juga membantu. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan, menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Tri Subranti. Kami doakan yang saat ini sakit
kedua kakinya bengkak karena dampak dari obat kemo. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang tolong, Engkau yang jamah agar dapat disembuhkan. Engkau tolong dalam pengobatan, bahkan Engkau yang jamah sendiri agar ibu kami dapat disembuhkan, dapat berjalan dengan normal kembali. Kami datang juga, kami berdoa untuk Bapak Han, suami dari Ibu Herlina. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memulihkan, Engkau yang memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga besar almarhum Bapak Kwe Bian Ho, adik dari Ibu Aji Karyati yang meninggal pada tanggal 2 Desember yang lalu. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah seluruh keluarga besar Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pengurus dan jemaat Usia Indah beserta keluarga masing-masing. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kasih anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 2 Desember hingga 8 Desember 2021 ini. Kami berdoa untuk Ibu Suni Liestarni Jayadi, Ibu Hana Ismail Jaya, Ibu T. Marpaung, Ibu Li Jensyu, Ibu Acen. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Di masa hari ulang tahun ini, mereka dapat boleh kasih dan sukacita. Mereka dapat bertumbuh juga di dalam Tuhan, dalam iman, kasih, dan pengharapan dalam Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memimpin dan memberkati, agar mereka senantiasa beroleh pengalaman bersama dengan Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, dikasihi, dan juga beroleh berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini dalam lilin sukacita. Biarlah Engkau berkati kami. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Biarlah Engkau memberkati kami satu persatu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, persekutuan kita hampir selesai. Marilah kita menyanyikan lagu penutup dari PKJ 239, bait pertama dan kedua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berkemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku sembuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdebar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Di akhir persekutuan kita ini, biarlah kita tetap dikasihi dan semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, persekutuan kita setelah selesai. Kita bertemu kembali di lilin sukacita 80 Rabu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati.